Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tutus Husni Pratama dengan NPM 17.103.02.0068. Di sini saya akan membahas tentang aplikasi yang telah saya buat, yaitu perbandingan pengenalan wajah dengan metode LBPH atau Local Binary Pattern Histogram dan Eigenface untuk presensi, di mana pada sistem ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk file pentingnya ada sekitar 7 file penting. Yang pertama adalah GUI.py, yaitu ini adalah file pertama yang akan dijalankan jika program ini dijalankan, yaitu tampilan GUI, di mana menggunakan library dari tkinter untuk membuat GUI tersebut. Kemudian diberi judul yaitu pengenalan wajah. Terdapat beberapa program yaitu seperti Photo Image, ini untuk mengambil sebuah aset berupa gambar, kemudian string variable atau untuk menampung data string, kemudian ada label, ada frame, dan juga ada place. Place ini untuk penempatan pada layar. Kemudian pada tabel.py tetap sama, untuk GUI-nya menggunakan library dari tkinter. Kemudian di sini ada database yaitu MongoDB, di mana untuk penulisan koneksi pada database MongoDB yaitu menggunakan library PyMongo. Yang pertama adalah mencoba mengoneksikan kepada host, yaitu localhost 2.27.0017. Kemudian membuat atau mengakses database yaitu presensi, kemudian mengakses collection atau jika pada MySQL yaitu tabel. Kemudian GUI tersebut diberi judul yaitu tabel hasil. Pada tabel ini lebih mengutamakan untuk menampilkan hasil presensi dari database ataupun dari hasil pengenalan wajah tersebut. Kemudian ada training LBPH. Ada beberapa library yang digunakan, yaitu seperti NumPy untuk mengakses atau mengelola sebuah array, kemudian CV2 untuk operasi citra, kemudian library OS untuk mengelola directory atau folder. Untuk mengenali objek wajah, maka digunakanlah metode dari Viola John, yang dimana di sini yang saya gunakan adalah hair cascade, tipenya adalah frontal face. Kemudian untuk modelnya kita menggunakan library dari CV2 yaitu LBPH Face Recognizer atau menggunakan metode LBPH. Kemudian data di training, dan kemudian data training tersebut disimpan pada folder train data dengan nama file yaitu lbph_train_data.xml, yaitu berekstensi XML. Untuk train_eigen itu hampir sama dengan train_lbph, hanya saja model untuk trainingnya menggunakan Eigenface, dan hasil trainingnya tetap sama, dimasukkan dalam folder train_data dengan nama eigen karena menggunakan metode eigen. Kemudian record_lbph.py. Nah, disinilah
program inti, yaitu untuk mengenali seseorang, dimana di sini ada datetime untuk mengelola waktu. Kemudian TK enter ini hanya digunakan untuk pesan dialog ataupun alert. Kemudian NAMPI untuk mengelola array, CV2 untuk operasi citra, dan juga OS untuk mengelola folder, dan juga PyMongo tetap sama, yaitu yang pertama pengoneksian pada host, kemudian database, dan juga collection ataupun tabel. Untuk pengenalan wajah juga tetap sama, menggunakan frontal face. Untuk face directory-nya yaitu bernama asik. Ini adalah face directory untuk training dan juga untuk testing, yaitu ini. Saat sistem menerima gambar dari webcam, maka yang dilakukan pertama adalah meresize atau mengubah ukuran. Kemudian grayscale. Jika terdapat wajah pada frame, maka akan dilakukan prediksi, di mana menggunakan function predict dari metode tersebut. Saat ini menggunakan metode LPH. Kemudian diseleksi apakah dikenali. Dalam hal ini dikenali itu yaitu kurang dari 80. 80 ini yaitu hasil dari prediksi. Jika dikenali, maka akan melakukan insert data, yaitu berupa nama, waktu, tanggal, dan juga tipe, yaitu pada saat ini yaitu LBPH. Kemudian akan menampilkan message box. Jika tidak dikenali, maka nanti pada frame akan tertulis tidak dikenali. Seperti itu. Untuk record agent.py ini hampir sama, hanya saja di sini menggunakan metode yang pertama, yaitu agent, dan yang lainnya sama dengan record_lbph. Untuk main.py ini yaitu untuk mengetahui yaitu perbandingan dari LBPH dan juga eigenvalue menggunakan metode conversion metric. Yang pertama yaitu pendeklarasian yang ditandai dengan dev_init dalam kurung self, itu tetap menggunakan frontal face untuk pengenalan objek wajahnya. Kemudian direktorinya face data, dan juga untuk direktori tesnya menggunakan frontal. Ini untuk datanya. Data ini digunakan untuk data trading. Kemudian tesnya menggunakan folder frontal yang berisi seperti ini, yaitu secara dikumpulkan. Kemudian di looping satu-satu untuk dikenali. Kemudian dari hasil pengenalan tersebut disimpan pada
variabel yaitu data underscore lbph. Dan untuk eigenvalue itu disimpan dengan nama data. Kemudian dibandingkan apakah seumpama data training bernama A, apakah sama dengan nanti data tes A? Jika ya, maka akan bernilai 1. Jika tidak sama, akan bernilai 0. Kemudian dihitung akurasi, precision, recall, dan f-measure menggunakan library dari scikit-learn dan ditampilkan menggunakan plotting. Untuk tampilan programnya akan seperti ini. Yang pertama adalah tambah nama. Di sini untuk menambahkan seseorang yang baru untuk nantinya sebagai data training maupun juga data testing. Kemudian ada training, untuk mentraining metode-metode yang digunakan yaitu eigenvalue dan juga lbph. Kemudian recognize yaitu untuk pengenalan dan juga hasil presensi. Kita coba training lbph. Semakin banyak data untuk training, maka semakin lama juga proses trainingnya. Kemudian kita coba recognize. Terjadi error karena webcam tidak bisa multitasking, yaitu karena pada rekam layar ini menggunakan webcam sebagai gambar untuk pengambilan, jadi harus dimatikan dulu. Jika rekam layar tidak menggunakan webcam, maka pada sistem ini bisa digunakan webcamnya. Jadi tidak akan ada benturan penggunaan webcam. Kembali lagi, jika sistem mengenali seseorang, maka akan menampilkan nama orang dan juga hasil prediksi dari dari metode tersebut. Jika tidak dikenali, maka akan menghasilkan nama yaitu tidak dikenali. Karena saya sudah presensi pada saat waktu yang lalu, maka satu hari itu hanya bisa 1 kali presensi. Kemudian hasil presensi. Yaitu menampilkan hasil presensi dari 2 metode, yaitu eigenvalue dan lbph. Pada frame search ini untuk melakukan pencarian. Seumpama saya hanya ingin menampilkan hasil metode lbph, maka akan menampilkan hasil presensi di mana dengan tipe lbph. Untuk sistemnya hanya seperti ini. Jika main.py dieksekusi, maka akan menghasilkan plot seperti ini, yaitu plot dimana dengan judul lbph dan eigenvalue, yaitu yang dites yaitu direktori atau folder frontal.
plot atau grafik batang ini memiliki nilai akurasi, presisi, recall, dan F-measure, dimana akurasi pada pengetesan frontal yaitu LBPH menghasilkan 0,91 atau 91%, kemudian untuk eigenphase 0,78 atau 79%, dan precision yaitu sama-sama 1, yaitu sistem tidak mengenali orang jika sistem itu tidak dikenalkan atau di training. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan atau saya presentasikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.